Dan di video kali ini aku akan share 10 alasan aku kenapa milih lahiran di rumah. Hai moms, balik lagi ke YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan share 10 alasan aku kenapa milih lahiran di rumah. Dari pengalaman aku yang pertama, lahiran di rumah anak pertama, aku merasa benar-benar nyaman banget dan it was the best decision ever. Karena walaupun melahirkan pertama kalinya, tapi aku tetap pilih melahirkan di rumah. Mungkin kayak zaman sekarang lebih, mungkin untuk sebagian orang gitu ya, lebih ngerasa nyaman atau secure kalau lahiran di rumah sakit gitu. Kayak melahirkan di rumah itu lebih old fashion, dan aku personally lebih memilih itu. Dan ini akan aku sebutin beberapa alasannya mengapa atau kenapa aku lahiran di rumah. By the way, kalau yang lahiran pertama kan aku nggak tahu perbedaannya seperti apa. Tapi pas lahiran pertama itu kita dapat bill asuransinya yang cover berapa, terus sisanya kita cover berapa gitu ya. Dan di sini nggak ada perbedaan biaya ngelahirin di rumah atau ngelahirin di rumah sakit, kecuali ya memang kita planning ngelahirin di rumah nih dan ternyata ada hal yang berubah atau ada pengecekan ekstra atau ada tambahan lah gitu ya yang memang harus dilakukan, ya mungkin cost-nya akan naik gitu. Tapi nggak jadi membedakan bahwa dengan melahirkan di rumah berarti kita akan save cost atau lebih hemat gitu, nggak ada sama sekali. Karena kita juga di sini melahirkannya itu mostly, kecuali hal-hal kecil gitu ya, itu mostly di cover sama asuransi. Makanya kalau pas ini aku udah tahu nih, pas dari awal secepat mungkin aku tahu udah hamil, itu asuransinya itu juga aku upgrade. Karena dengan kita upgrade akan ada dapat ekstra yang lainnya yang related sama ibu hamil, termasuk kayak paket melahirkannya. Aku nggak perlu lagi pesan alat atau perlengkapan paket melahirkan karena aku dapat dari asuransinya. Kalau misalnya kamu penasaran kira-kira isi paket itu seperti apa, aku udah buat videonya, boleh cek linknya di bawah. Nah, jadi saat udah ngelahirin gitu ya, ini di luar hal-hal yang kalau ada tambahan atau ada something happen lah gitu ya, tapi semoga, wismillah, semoga semuanya lancar baik-baik aja gitu ya. Jadi nggak akan ada cost tambahan lainnya, standarnya, karena memang semuanya udah di cover sama asuransi. Oke, jadi 10 alasan aku memilih melahirkan di rumah. Alasan yang pertama, sama kayak pengalaman aku yang pertama juga, itu kenyamanan. Kenyamanan yang aku maksud di rumah, yang namanya di rumah kita sendiri pasti lebih nyaman. Kita tahu misalnya nih, aku mau ke kamar mandi nih, rasanya nggak enak gitu, buru-buru kamar mandi, atau aku mau shower aja atau mandi aja bisa ke shower juga gitu. Mungkin di rumah sakit juga akan ada fasilitas ini, tapi berbeda. Kita nggak, apa ya, aku pribadi gitu ya, nggak akan terbiasa dengan kamar mandinya atau buat WC-nya, atau kayak aku tuh harus adaptasi dan semuanya tuh serba baru dan mungkin akan kurang nyaman. Aku sendiri nggak tahu gitu ya, tapi itu yang ada di bayanganku, dan aku lebih memilih rasa nyaman di rumah sendiri. Alasan yang kedua, lebih rileks. Di rumah sendiri itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih mengenali situasinya seperti alasan yang pertama tadi. Sedangkan kalau di rumah sakit itu pasti lebih rame dan akan ada banyak hal-hal baru yang bisa jadi distraction. Kayak, oh aku nggak tahu nih mau kemana nih, kamar mandinya kemana nih, terus kok kayak gini sih, tisunya mana nih, posisinya kok seperti ini sih gitu. Sedangkan kalau di rumah sendiri itu kita udah familiar banget sama semuanya gitu ya. Hal-hal yang di rumah kita itu udah tahu, mau jeda antara melahirkan atau pas kontraksinya itu mungkin kita pengen masak dulu, pengen makan dulu, itu lebih enak aja, lebih terkontrol gitu ya. Walaupun mungkin pas lahiran nggak kepikiran pengen masak atau mau ngapain gitu ya, tapi kayak bisa kepikiran kayak, oh aku di dapur lagi ada cemilan nih, lagi pengen makan deh biar ada energi gitu. Gitu gampang banget. Sementara kalau udah di rumah sakit kan kita harus mikir lagi, mendadak pengen sesuatu gitu, itu akan ekstra effort. Oh harus gimana nih, karena kita banyak hal nggak nyaman atau nggak terbiasa dengan situasi rumah sakit. Itu yang aku bayangkan, dan aku pengen lebih rileks, lebih santai dengan bisa melahirkannya di rumah aja. Alasan yang ketiga, aku nggak terbiasa atau nggak begitu familiar dengan keadaan atau suasana rumah sakit. Dalam arti, aku nggak bilang kalau rumah sakit itu nggak nyaman gitu ya, tapi dari aku lahirnya di rumah,
terus sampai besar nggak pernah ada pengalaman kayak sakit atau harus stay di rumah sakit gitu. Jadi aku bener-bener sama rumah sakit itu kayak nggak ada relationnya gitu, nggak ada image, nggak ada kesan, nggak ada, pokoknya kayak kalau boleh ya nggak usah deh ada hubungannya sama rumah sakit gitu. Walaupun aku pribadi sih nggak ada pengalaman buruk atau nggak ada juga pengalaman yang baik atau apapun gitu ya, nggak ada pengalaman apa-apa di rumah sakit. Jadi kayak rumah sakit itu tuh asing banget buat aku, dan karena merasa asing itu yang buat aku ngerasa nggak nyaman dan nggak punya pengalaman apapun dengan rumah sakit. Jadi kayak kalau boleh tuh ya nggak usah pernah ada gitu ya. Jadi karena hal yang asing ini aku lebih memilih alasan melahirkan di rumah. Dan alasan aku yang keempat, aku memilih melahirkan normal. Karena aku melahirkan normal udah pasti di rumah lebih nyaman. Kalau seandainya tadi ada komplikasi atau ada situasi yang berbeda yang memang mengharuskan untuk operasi atau C-section, mungkin ya harus ke rumah sakit gitu ya. Tapi karena aku bisa semua kondisinya fine sejauh ini, bismillah, semuanya baik-baik aja, jadi aku bisa memutuskan untuk memilih melahirkan normal. Ya udah, alasan inilah yang buat aku memilih melahirkan di rumah. Dan alasan yang kelima, aku udah punya pengalaman melahirkan di rumah, yaitu anak yang pertama. Jadi dari pengalaman aku yang pertama, kayak yang tadi aku bilang, ini adalah keputusan terbaik yang aku lakukan. Aku punya pengalaman melahirkan yang aku proud banget, apalagi di yang pertama itu ya, belum ada pengalaman, tapi bener-bener bisa melewati masa melahirkannya itu dengan lebih tenang ya, walaupun sakitnya luar biasa banget gitu ya. Kayaknya aku juga sharing pengalaman melahirkan aku anak pertama. Kalau kalian pengen cek videonya, boleh cek linknya di bawah. Dan dari pengalaman pertama ini semuanya baik-baik aja, nggak ada hal yang aku sesali, aduh seandainya aku ngelahirin di rumah sakit atau hal lainnya ya, nggak ada sama sekali. Dan alasan inilah yang membuat aku di melahirkan kedua kali ini aku juga memutuskan untuk pilih lahiran di rumah. Alasan yang keenam, lebih bebas. Dalam artian bebas di sini kita bisa nge-guide diri kita sendiri, bisa milih posisi lahiran yang seperti apa gitu ya. Karena menurut aku kayak di rumah sakit kemungkinan, aku nggak tahu karena nggak pernah ngelahirin di rumah sakit, tapi pasti mereka mungkin ada prosedur atau standar yang seperti ini gitu. Kayak mereka pun udah punya rutinitas yang terbiasa kalau ngelahirin pasien itu, ngelahirin di rumah sakit itu seperti apa step by stepnya gitu ya. Sedangkan kalau di rumah kan lebih kayak mereka yang ngikutin nanti maunya seperti apa gitu. Makanya semasa aku check up ke bidan aku juga udah nanya mau lahirannya di rumah sakit atau di rumah. Aku bilang di rumah. Terus planning birthnya itu seperti apa, atau rencana melahirkannya itu seperti apa. Dan aku sampaikan kayak aku mau posisi seperti ini, aku mau untuk merilekskan badan aku, mungkin main di gym ballnya atau shower dulu di bawah air gitu ya. Itu ngebantu banget untuk ngerileksin badan aku gitu. Jadi ada hal-hal yang aku expectnya itu seperti apa, aku bilang, aku sampaikan ke mereka, dan mereka itu akan menyesuaikan juga seperti mauku gitu. Sedangkan kalau di rumah sakit ya mungkin udah ada standar yang terbiasa, itu mereka melakukannya seperti apa gitu. Dan alasan ini yang membuat aku untuk pilih melahirkan di rumah. Dan alasan yang ketujuh, setelah lahiran udah langsung di rumah sendiri. Artinya udah jelas banget ya, kalau melahirkan di rumah sakit pasti kita harus mikirin lagi, oke, prepare semuanya. Terus termasuk juga saat mau pergi ke rumah sakit kita prepare semuanya gitu ya, berangkat ke rumah sakit gitu. Sedangkan kalau ngelahirin di rumah ada rasanya nih, udah ada tanda-tanda kontraksi, udah mau deket nih, babynya udah mau keluar gitu ya, ya udah ready, udah di rumah gitu, nggak perlu mikirin ke rumah sakit. Dan sebaliknya, selesai lahiran pun nggak perlu lagi kepikiran, oke, sekarang nih udah boleh pulang, semuanya kondisinya fine gitu ya, saatnya pulang gitu. Nggak perlu mikirin lagi karena semuanya di rumah. Jadi begitu ngelahirin, kayak aku ingat pengalaman aku pertama, udah lahirin kondisinya udah fine, mau mandi bisa langsung ke kamar mandi sendiri, mandi, mau pipis juga tahu sendiri, nggak harus lagi mikirin oke, kita harus packing, unpacking, saatnya pulang gitu ya. Dan ini tuh membuat aku juga lebih tenang, lebih rileks, nggak perlu ada ekstra beban untuk mikirin oke, harus pulang lagi nih, harus urusin ini, nggak ada, karena ya udah di rumah sendiri. Alasan yang ke-8, rumah sakit dekat dari rumah. Jadi in case nih kalau ada sesuatu perlu harus ngecek rumah sakit, ya nggak perlu khawatir banget gitu, karena rumah sakit itu cuma 5 menit aja dari rumah, jadi deket banget. Nggak ada hal yang
buat aku khawatir gitu ya, karena kayak kemarin pengalaman pertama saat aku bilang sama suami sama mertua aku mau lahiran di rumah gitu ya, mereka tanya alasan aku, terus bilang juga ya udah kalaupun in case ada apa-apa rumah sakit deket gitu, karena ketepatan di rumah yang pertama itu rumah sakit juga deket dari rumah, dan sekarang kita udah pindah juga ya 3 tahun yang lalu. Di rumah yang sekarang juga rumah sakit itu dekat banget dari rumah, jadi in case gitu ya, kalau ada hal-hal yang dibutuhkan atau something happen gitu ya, kita nggak perlu khawatir, ya udah bisa anytime langsung ke rumah sakit karena memang rumah sakitnya deket banget gitu. Beda hal kalau misalnya nih aku pengen lahiran di rumah gitu ya, tapi kalau ada sesuatu mungkin dilihat dari kesehatannya atau ada urgent atau something lah gitu ya, harus ke rumah sakit nih gitu ya, jadi akan mempersulit dan mungkin nggak akan didukung gitu ya. Tapi karena ini memang deket banget, semuanya baik-baik gitu, dan in case ada urgent ya rumah sakitnya deket, jadi nggak perlu khawatir. Dan ini alasannya aku pilih melahirkan di rumah. Alasan yang ke-9, rasa percaya diri aku lebih tinggi melahirkan di rumah. Mungkin balik lagi dan berhubungan juga dengan alasan-alasan yang sebelumnya aku buat ya. Kalau rasa nyaman, situasi yang baru, itu akan mempengaruhi rasa percaya diri aku. Kalau di rumah ya namanya rumah sendiri, nyaman dengan semua hal yang ada di rumah, dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri aku untuk mempraktekkan semua yang aku dapat, baik itu dari pengalaman aku melahirkan pertama maupun sekarang. Setelah aku coaching klien yang berhubungan dengan breathing juga, pengontrolan core kita juga, dan aku pastinya selama kehamilan ini juga tetap melatih otot perut aku tetap rutin gitu ya, dan nanti pun pas melahirkannya itu harus dipraktekin juga breathing exercise-nya gitu. Dan dengan adanya fokus yang lebih karena nyaman gitu ya, lebih percaya diri gitu ya, fokusnya aku itu bisa bener-bener center atau intentionnya itu bener-bener ke diri aku. Sementara kalau di rumah sakit mungkin feeling aku aja gitu, mungkin aku nggak tahu bisa menguasai diriku apa enggak, tapi di rumah sakit aku ngebayanginnya karena distraction, ada banyak hal yang baru, aku kurang familiar, itu akan membuat rasa percaya diri aku kurang, dan mungkin fokusnya aku juga akan berkurang gitu. Sedangkan kalau di rumah itu tadi percaya dirinya lebih tinggi, lebih fokus, dan aku bisa bener-bener nguasain diri aku, fokus gitu, dan aku bisa merasakan lahiran seperti yang aku bayangkan ya, karena aku ngerasa kayak disangkar sendiri, di rumah sendiri gitu, lebih kayak nyaman gitu ya. Dan itu udah bener-bener feeling alasan yang paling kuat yang memilih aku buat lahiran di rumah dibanding harus ngelahirin di rumah sakit. Dan alasan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu lebih punya privacy. Aku ngerasanya kalau di rumah sakit mungkin ya, again aku akan berulang-ulang mungkin bilang kalau mungkin akan ada dokter yang datang, tiba-tiba ada sesuatu, mungkin salah masuk kamar orang lain atau nanya atau apa gitu, akan ada distractionnya lagi. Sedangkan kalau di rumah kita udah tahu di rumah sendiri yang kita expect itu siapa, bidannya aku itu siapa, aku udah tahu. Terus yang bantuin juga nanti atau cramsornya ini adalah orang atau pendampingnya aku nanti setelah melahirkan bisa 7-10 hari gitu. Jadi mereka akan bantu aku dari pasca melahirkan ya sampai nanti waktu tertentu lah gitu ya. Itu bisa aku pilih nanti time-nya, aku akan jelasin di video yang terpisah. Boleh cek linknya di bawah. Nah, jadi orang-orang tersebut kita udah tahu, termasuk family juga udah tahu kayak aku melahirkan pasti didampingin sama suami gitu, dan gak akan ada distraction atau hal-hal yang lainnya. Jadi lebih privacy aja, dan alasan ini tentu akan ngebantu aku banget lebih relax, lebih percaya diri, lebih fokus sama diri aku sendiri, dan bisa melewatin masa melahirkannya lebih gampang dan lebih smooth. Itu tadi dia alasan kenapa aku memilih melahirkan di rumah. Aku penasaran dengan kalian moms, kira-kira apa alasan kalian melahirkan di rumah sakit, atau mungkin ada tempat spesial gitu ya, karena kayak ada juga kan yang ngeren kayak di kolam, jadi bisa suasananya itu lebih nyaman lagi gitu. Aku pengen tahu cerita kalian. Kalian boleh share, curhatin di kolom komentar di bawah. Wish me luck, semoga semuanya lancar. Dan kalau kamu adalah moms yang saat ini sedang hamil, pengen tahu exercise apa yang aku lakukan, program apa yang mungkin bisa kamu ikutin, atau mungkin buat kamu juga moms yang udah melahirkan, pengen bisa dapat badan yang lebih fit kembali, bisa recover lagi dari kondisi postpartumnya kamu, silahkan boleh cek linknya di bawah, boleh bergabung di salah satu program Fit Moms. Thank you for watching. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, boleh share ke sosial media kamu. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!